Kau berada pada saat ini, kita dengarkan firman Tuhan tentang prajurit penjaga punggung. Kita tahu tentang bebek terbang, di mana bebek terbang itu ada yang terbang dengan formasi huruf V. Mereka terbang dengan saling menjaga satu dengan yang lain. Mereka berjalan bersama-sama. Mereka tidak hidup sendirian, tapi mereka hidup bersama-sama dan mereka berjalan untuk membangun saudara-saudaranya. Mereka tidak akan membiarkan kalau ada bebek yang jatuh karena tertembak, maka bebek-bebek itu akan ikut turun menemaninya beberapa hari sampai bebek itu sembuh dan terbang kembali. Tapi kalau seandainya bebek yang jatuh itu mati, barulah bebek yang menemaninya itu pergi meninggalkannya. Saudara, disinilah ikatan, disinilah kita kebersamaan, disinilah kita hidup dalam sebuah komunitas yang sehat di mana setiap kita punya tanggung jawab untuk saudaranya yang lain dan setiap kita menjaga saudaranya yang lain. Makanya kalau sebuah pertanyaan, kita renungkan sebuah pertanyaan Tuhan kepada Kain, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Sebenarnya pertanyaan itu juga dikenakan kepada kita. Di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Tetapi pada waktu itu Kain salah. Dia menjawab, emang aku ini penjaga adikku. Itu sebuah kesalahan. Kesalahan itu berasal dari hatinya yang keras. Dan karena dia juga yang membunuh adiknya Habel. Tetapi pertanyaan itu harusnya muncul kepada kita semua. Di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Dan pada waktu itu kita berkata, ya, aku adalah penjaga adikku, aku adalah penjaga saudaraku. Disitulah kita makin mengerti bagaimana hidup dalam berkomunitas, hidup dalam berkawanan. Bahwa hidup itu bukanlah untuk kita sendiri, bukan untuk menikmati sendiri, bukan untuk nyamannya sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjawab pertanyaan, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Seperti pertanyaan Tuhan kepada Kain. Dan kita berkata di hadapannya, aku adalah penjaga adikku, aku adalah penjaga saudaraku. Dan kita akan menjaga supaya tidak ada seorang pun yang melenceng, yang hidupnya berantakan, yang hidupnya liar, tapi kita menjaga kawanan, menjaga orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita dalam 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-23. 2 Samuel 23 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya ingin bacakan untuk saudara. Ayat 18, 2 Samuel 23 ayat 18. Abisai, adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Ayat 20, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsael, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat.
merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, yang mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Saudara, dalam ayat ini dituliskan tentang dua orang yang bernama Abisai dan Benaya. Keduanya dituliskan ayat 19, bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi tidak dapat menyamai Triwira. Kalau kita baca ayat 23, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Apa artinya? Artinya, antara Abisai dan Benaya, keduanya mereka paling dihormati, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka membuktikan keperkasaan mereka, mereka membuktikan kepahlawanan mereka. Tetapi apa yang Alkitab katakan bahwa mereka ini tidak dapat menyamai Triwira. Ada yang lebih dihormati, ada yang lebih besar daripada keduanya, yaitu Triwira. Nah, saudara, kita baca di ayat yang 8. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 17. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat yang 9. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahoni, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin, ia telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat yang 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat yang 11, sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah tiga orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan.
Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak mau meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat bahwa ada orang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat daripada yang namanya Benaya dan juga yang namanya Abisai. Bahwa sekalipun Abisai dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Benaya, sekalipun ia paling dihormati, ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Triwira di Alkitab dituliskan ada 3 orang. Bernama Ishibaal, bernama Eliezer, dan yang ketiga bernama Syama. Ketiganya dituliskan tentang prestasi mereka seorang demi seorang. Tetapi saudara, hal ini bukanlah hal yang luar biasa kalau seorang begitu hidup, begitu kuat seorang diri. Hal yang paling penting dalam komunitas bukanlah bagaimana hidup seorang diri, bagaimana dia berperang seorang diri, bagaimana dia berjuang seorang diri, tetapi berjuang bersama-sama dan hidup bersama sebagai prajurit penjaga punggung. Seperti yang dituliskan dalam kisah bagaimana Daud menginginkan air yang ada di Perigi, yang ada di sumur, pada waktu itu di sumur Bethlehem. Sementara pada waktu itu sumur Bethlehem sedang dikuasai oleh Filistin. Ketiga orang ini mendengar ketika Daud berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku air minum dari sumur Bethlehem yang ada dekat sumur dengan pintu gerbang. Pada waktu itu ketiga orang ini tanpa basa-basi, tanpa harus berbicara, ketiganya pergi. Diam-diam mereka menerobos masuk ke dalam perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air untuk mengambil air yang ada di sumur Bethlehem, lalu mempersembahkannya kepada Daud. Orang-orang ini perjuangkan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawa. Mereka saling menjaga punggung satu dengan yang lain. Yang seorang naik, yang seorang memanjat, yang seorang menjaga setemannya. Ketika mereka menerobos, yang seorang mengambil ember lalu menimba air, yang 2 orang menjaga punggung saudaranya. Karena itu saudara, dalam komunitas kita harus menjadi orang-orang yang penjaga punggung saudaranya. Sama seperti pertanyaan tadi, pertanyaan Tuhan kepada Kain, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Harusnya Kain menjawab, aku adalah penjaga adikku. Tapi karena Kain membunuh Habel, dia berkata, apakah aku ini penjaga adikku? Aku tidak tahu dia kemana. Itulah kesalahan yang Kain lakukan. Tuhan juga bertanya kepada kita, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Dan engkau semua harus menjawab, aku adalah penjaga adik, aku adalah penjaga saudara. Saya akan menjaga setiap orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Saya akan bawa mereka dalam doa, saya akan menjaganya, saya membangunnya, saya melindunginya, saya mengcovernya, dan saya pun menerimanya apapun kondisinya, saudara. Kalau pada waktu itu Kain pergi menjauh daripada Tuhan dan misalnya Habel tidak terbunuh, tidak mati terbunuh. Lalu waktu itu Habel ditanya oleh Tuhan, Habel, di manakah saudaramu, di manakah kakakmu Kain? Lalu Habel menceritakan bahwa Kain hampir membunuh aku ya Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, sekarang di manakah Kain kakakmu? Ya Tuhan, aku akan pergi, aku akan mencarinya, aku akan memaafkannya, aku akan menerimanya. Itulah yang harusnya terjadi, saudara. Tidak ada seorang pun yang harusnya tidak tahan dengan hidup kita. Yang seharusnya dalam hidup kita penuh dengan belas kasihan. Dalam hati kita penuh dengan hati yang begitu besar menerima siapapun. Satu kali kami sekeluarga berhujan-hujan.
Satu kali itu hujan yang paling menyenangkan dan waktu itu kaki kami, baju kami basah, juga ada bagian-bagian yang kotor karena lumpur. Apa yang terjadi? Ya, kami akan membersihkannya. Tidak ada satupun di antara kami yang harus kamu kotor, kamu pergi, nggak cocok dengan kami. Tidak akan ada seperti itu. Kami akan bersihkan satu dengan yang lain dan kita tetap keluarga, kita tetap saudara. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan gereja. Jadi, ketika kita mulai mengerti bagaimana menjadi prajurit penjaga punggung, saudara harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan. Nilai-nilai kerajaan yang mana, yang seperti apa? Ayat ini menceritakan bahwa 3 orang ini menerobos, menyusup masuk ke dalam musuh. Mereka memberikan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawa. Seperti itulah orang yang menjaga satu dengan yang lain. Karena itu saudara, nilai-nilai kerajaan dalam komunitas adalah kamu lebih penting daripada dosa kamu. Kamu lebih penting dari kesalahan kamu. Kamu lebih penting dari kelemahan kamu. Bahkan kamu juga lebih penting daripada ketololan kamu. Setiap kita nggak bisa menolak orang lain yang jatuh. Kita nggak mau menolak orang yang saat ini kelelahan, keletihan, atau sedang putus asa. Hati kita harus penuh dengan belas kasihan. Hati kita penuh dengan hati yang penuh menerima siapapun. Karena itu apapun kondisi saudara kita, kondisi mereka, kalaupun ada yang mereka dari gereja mana dibuang, saudara, kita nggak buang orang. Kita berkata di hadapan Tuhan bahwa orang-orang ini adalah lebih penting daripada dosanya, dari kesalahannya, dari kelemahannya, dan dari ketololannya. Karena itu hati kita harus tahu bagaimana belas kasihan kepada banyak orang. Kita berjaga-jaga dan menjadi penjaga punggung mereka. Dan itulah yang terjadi, yang harusnya terjadi kepada kita semua. Berapa banyak orang-orang yang datang ke rumah saya dan menceritakan dosa dan kesalahan mereka. Berapa banyak dari mereka menceritakan tentang hal-hal yang mengerikan dalam hidupnya yang diperbuat. Tapi apa yang saya katakan, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa, jangan berbuat dosa lagi. Ayo kita berdoa. Saya berdoa, ayo minta ampun kepada Tuhan. Dan ayo bersama-sama. Dan itu saya buktikan. Dan orang-orang yang datang kepada saya, bagaimana kesalahannya, bagaimana dosanya, bagaimana apa yang dia perbuat dan hal yang mengerikan lainnya, itu berdamai dengan Tuhan dan mereka diampuni oleh Tuhan. Dan saya sendiri berkata, ayo Tuhan mengampunimu. Engkau tinggal di tempat ini. Kamu tinggal dalam komunitas ini. Karena itu saudara, kalau kita ngerti prinsip yang pertama, kamu lebih penting daripada dosa kamu. Lebih penting dari kesalahan kamu. Lebih penting dari kelemahan kamu. Bahkan lebih penting daripada ketololan kamu. Maka saudara akan bisa menjadi orang-orang yang menjaga punggung bagi saudaranya. Kalau engkau bisa menjaga punggung bagi saudaramu, engkau bisa menjawab pertanyaan Tuhan kepada Kain, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Tuhan, aku ada penjaga adikku, aku adalah penjaga saudaraku. Aku menjaga punggung mereka supaya dalam peperangan tidak ada lawan yang memukul belakang mereka. Aku akan menjaga punggung mereka. Aku akan menjaga bagian kelemahan mereka. Mereka lemah memang, tapi aku penjaganya. Mereka jatuh, tapi aku penjaganya. Mereka kelelahan, aku penjaganya. Mereka gagal, aku juga penjaganya. Dan aku akan tetap menjaganya. Saudara, itulah pertanyaan Tuhan. Dan pertanyaan itu juga sedang ditujukan kepada kita. Apakah engkau menjadi penjaga bagi saudaramu? Apakah kau menjadi penjaga orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu? Ada orang berkata, aku menjadi penjaga bagi orang yang saya suka. No, Tuhan tidak berkata engkau menjadi penjaga untuk orang yang kamu suka, orang yang kamu senang, atau orang yang kamu sama-sama
yang kau bisa bersama-sama, tetapi pertanyaan ini tidak ditujukan kepada orang yang kamu suka. Pertanyaan ini mengarah kepada pertanyaan, siapapun yang aku taruh dalam hidupmu, kau menjadi penjaganya. Seperti itulah yang harusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, pertanyaannya sama, apakah engkau akan menjadi penjaga bagi adikmu, menjadi penjaga bagi saudaramu? Lakukan, saudaraku. Tuhan terus bertanya kepada Kain, di manakah adikmu, di manakah saudaramu? Saat itu Kain menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku karena dia membunuhnya? Tetapi hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, sebagai orang-orang dalam perjanjian baru, apakah engkau menjaga saudaramu, menjaga kawanan, menjaga punggung teman-temanmu, saudaramu, kau menjaga punggung kelemahan mereka, kau menjaga punggung hal-hal yang membuat orang bisa jatuh, kau jaga. Saat itulah engkau menjadi prajurit penjaga punggung saudaramu. Itulah nilai-nilai komunitas, saudara. Tidak ada satupun yang tidak nyaman dengan kita. Tidak ada satupun seorang pun yang berkata, aku tidak nyaman menceritakan dosaku, menceritakan kelemahanku, menceritakan kegagalanku, menceritakan kebodohanku, atau menceritakan ketololanku. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa berkata dengan perasaan tidak nyaman. Tiap orang harusnya nyaman. Kenapa? Karena kita masing-masing punya dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita mengerti bagaimana jatuh, kita mengerti bagaimana melakukan kebodohan dan ketololan. Kita juga pernah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Karena itu ketika kita mendengar, melihat ada orang di depan mata menceritakan dosanya, kelemahannya, hati kita tidak menghakiminya, hati kita tidak mengadilinya, hati kita menerimanya, hati kita penuh dengan belas kasihan. Itulah yang dimaksud dengan prajurit penjaga punggung. Orang-orang yang ada, orang-orang yang berdiri, orang-orang yang terus bersama-sama, seperti bebek-bebek yang ada yang terbang dengan huruf V. Ketika ada yang jatuh, maka bebek-bebek itu akan menjaganya, akan melindunginya. Kenapa? Karena ada komitmen yang kuat di dalam bebek-bebek itu. Karena itu, saudara, dalam komunitas, hiduplah dengan komunitas. Jangan ada seorang pun yang terlepas dalam komunitas. Mereka adalah orang-orang yang menjaga punggungmu, dan engkau pun bertanggung jawab untuk menjaga punggung saudaramu. Hal yang salah adalah menjaga punggung dalam kesalahan, saling nutupi, saling menjaga dalam kesalahan, dalam kegelapan, itu salah. Komunitas itu adalah penjaga punggung dalam kebenaran. Menjaga jangan sampai ada iblis yang masuk, menginjakan kaki, menginjakan ke dalam hidupnya, dan itu akan menjadi kubu di dalam. Menjaga punggung itu adalah dalam kebenaran, dalam terang Tuhan. Menjaga punggung. Satu kali ada orang datang kepada saya dan menceritakan kesalahan, dosa, dan apapun juga. Saya tidak mendengarnya. Walaupun dia menceritakannya sekian lama, begitu dia selesai, saya berkata, aku tidak mendengarnya. Dan karena saya tidak mau mendengar, saya mau hidup dalam kasih karunia, dan saya hidup dengan belas kasihan Tuhan. Dan saya katakan kepadanya, apapun yang kamu ceritakan tentang dosa atau kesalahan seseorang itu baik, tetapi itu tidak penting buat saya. Tidak mempengaruhi saya. Saya adalah gembalanya. Saya akan melindungi dan menjaganya, dan saya akan tetap menerimanya apapun yang terjadi. Itulah penjaga punggung. Saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang penjaga punggung bagi saudaramu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami menjadi orang-orang yang menjaga punggung saudara kami.
Sehingga ketika Tuhan bertanya, di manakah adikmu atau di manakah saudaramu? Kami sanggup menjawabnya karena kami menjaga punggungnya, kami menjaga kelemahannya dan menjaga hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin.